Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video yang kedua, mata kuliah konversi limbah menjadi energi (KLME), program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Video kedua ini masih membahas dalam pertemuan yang ke-10 terkait dengan potensi biogas yang dihasilkan dari landfill. Dalam video yang pertama tadi kita sudah sampai di bagian ini ya. Ini adalah metodologi studi. Harapannya apa? Kita akan melakukan penelitian di suatu lokasi TPA di suatu kota. Kita ingin tahu potensi biogas yang dihasilkan ya. Tahapan pelaksanaannya mulai dari tahapan persiapan, kita melaksanakan persiapan terlebih dahulu sehingga berbagai macam program, kajian awal, persiapan teknis dapat dilakukan, kemudian kita beranjak pada tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah terkait dengan timbulan sampah. Timbulan sampah yang perlu diingat adalah lokasi studinya adalah TPA. Tetap dilakukan 8 hari, seperti layaknya timbulan sampah yang dilakukan di pemukiman. Harapannya apa? Harapannya data fluktuasi sampah yang masuk ke TPA selama seminggu, 7 hari berturut-turut atau 8 hari berturut-turut dapat diketahui dengan baik. Polanya dapat dilakukan dua, baik itu menggunakan jembatan timbang maupun tanpa jembatan timbang. Caranya bisa disimak dalam video yang pertama tadi ya. Nah, langkah kedua 2B terkait dengan komposisi sampah. Komposisi sampah ini perlu agak sedikit fokus ya teman-teman. Nah, ini adalah berbagai macam sumber truk yang masuk ke dalam TPA. Misal truk 1, truk 2, truk 3, dan seterusnya. Nah, kebetulan saja di gambar ini sudah diketahui ini. Truk 1 asalnya dari pasar, truk 2 komersial, perumahan, campuran, dan seterusnya. Nah, begitu truk-truk ini masuk, ini secara ideal ya, diambil ini adalah sekian banyak ya. Karena ini ada 4 truk 20 ton, 1 truk isinya 5 ton, 3 truk 15 ton, 2 truk isinya 5 ton ya. Jadi ini diambil setengah 5/50 ini adalah total ya, total dari jumlah sampel yang didapatkan ya. Jumlah sampel ini mohon maaf, ini penjumlahnya ada sedikit keliru ya. 20 tambah 5 adalah 25, 25 tambah 15 tambah 5 ini baru jumlahnya adalah 45. Nah, ini kelirunya di sini. Jadi 2 truk ini seharusnya 10 ton ya, 10 ton. Jadi ini adalah angkanya ini 10/50 karena totalnya adalah 50 yang didapatkan jumlah sampel yang bisa diambil. Jadi kira-kira dari truk-truk ini tidak seluruh truk diambil dibongkar, tapi kita butuh sampel yang bercampur. Di sini 1/4, di sini satu bagian, ini 1/3, ini 1/2 dengan pengali masing-masing dari kapasitasnya ya. Jadi 20/50, ini 5/50, 15/50. Semakin banyak porsinya berarti apa? Karena memang sumber yang masuknya jumlahnya banyak ya, bisa dipahami. Nah, yang masuk ke landfill jadi sampling kita tumpuk di satu tempat, kemudian ada pemulung, dan seterusnya. Jadi ini bisa terdeteksi ya, deteksi. Karena apa? Karena kita butuh data yang real yang masuk ke lokasi tersebut ya. Baik. Nah, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan suatu metode yang mungkin menurut teman-teman ini metode yang baru. Ini adalah metode yang dinamakan adalah metode quartering ya. Quartering. Jadi ada satu tumpuk sampah yang didapatkan dari berbagai macam truk tadi ya, ditumpuk di satu area, kemudian dibagi 4 bagian, kemudian 2 bagian dibuang ya, setelah dibagi rata 4 bagian, kemudian 2 bagiannya dibuang.
Bagi ratanya ingat ya, bagi rata tidak perlu diatur sedemikian rupa sehingga punya komposisi sampah yang sama gitu. Tidak, hanya dari segi jumlahnya saja, random saja, karena kita akan ngecek semuanya. Nah, ini dibuang tinggal 2 bagian, ya 2 bagian kemudian dicampur kembali, ya, dicampur kembali. Kemudian melalui hal yang sama, 2 bagian yang sudah bercampur tadi, kemudian dibagi menjadi 4. Sama, 2 bagiannya dibuang, tinggallah 2 bagian. Nah, 2 bagian ini diteruskan sampai hingga menjadi 5 kilo. Tidak ada batasannya memang, tapi memang semakin banyak semakin bagus. Tapi pahami kembali bahwa kondisi yang bertugas sampling, berapa orang, biaya yang dibutuhkan berapa, dan seterusnya, sehingga bisa memenuhi standar. Jadi jumlah sampelnya sedikit tidak apa-apa, tapi dapat memenuhi standarnya. Nah, dari jumlah sampel tadi, kemudian dicatat dan dilakukan modelnya sama ya, dipilah-pilah, tapi sebelumnya dimasukkan dulu, ditimbang dulu ya, ditimbang, dapat ketahuan berat totalnya berapa, kemudian dengan volume, dengan kotak yang sudah disediakan, kotaknya ukurannya adalah 1 meter per kubik ya, 1 meter kubik, kemudian dicatat panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Karena kotak tersebut, ukuran satu kotak yang sama yang dipakai, berarti ukuran panjang dan lebarnya adalah sama. Sehingga apa? Tingginya saja yang perlu diukur, begitu ya. Nah, setelah dapat, beratnya dapat, tingginya dapat, sehingga dapat volumenya, setelah hal tersebut dilakukan, barulah kemudian masuk ke komposisi sampah ya. Jadi masuk ke dalam komposisi sampah, komposisi per jenis sampahnya. Ada makanan, ada kertas, ada kayu, dan seterusnya. Dan dihubungkan dengan persentase. Dibandingkan dengan persentase dari berat totalnya, sehingga bisa didapatkan komposisi jumlah sampah tersebut ya. Nah, data ini menjadi menarik untuk tadi truk ya, atau TPA yang tidak memiliki jembatan timbang ya. TPA yang tidak memiliki jembatan timbang. Bagaimana caranya? Berarti kita harus membuat konversinya dulu. Konversi massa jenis. Jadi daripada dipakai yang teori ada di buku, sudah ada massa jenis sampah yang ada di TPA, tapi lebih baik lagi jika memungkinkan menggunakan data primer. Jadi membandingkan antara berat dan volume, sehingga didapatlah massa jenis sampah. Sehingga kalau kita tadi data awal masuk truknya adalah data volume, dengan konversi ini kita bisa dapatkan data berat sampah. Nah, metodologi penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan bagaimana menghitung emisi CH4 pada tahun T, pada tahun sekian, dengan satuan adalah gigagram. Kenapa satuan gigagram ini? Karena metode yang dipakai oleh IPCC. Jadi teman-teman boleh nanti silakan googling IPCC untuk menghitung potensi biogas yang dihasilkan di landfill. Sudah dapat Excel-nya, tinggal mengisi datanya saja. Sudah tersedia online. Saya pun dapatnya dari menggoogling ya. Nah, angka-angka ini dengan berbagai macam parameter yang ada di sana, artinya apa? Ini adalah prediksi. Ya, prediksi. Langkah pertama, penentuan pemelukan gas CH4, kemudian perhitungan dissolved DDO ya, nanti bisa kita lihat kepanjangannya apa, sehingga langkah ke-6. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dari IPCC itu sendiri. Mudah-mudahan nanti saya bisa lampirkan di dalam materi di classroom ya, terkait dengan langkah-langkah tersebut. Jadi ini adalah bagian ini adalah sebenarnya cukup mudah karena sudah tersedia Excel dan bisa digunakan. Bahasanya memang bahasa Inggris.
Selanjutnya yang dilakukan adalah uji karakteristik sampah untuk mengetahui yang pertama nilai kalor, kadar air, volatimeter, fixed karbon, dan seterusnya. Ini sebenarnya bukan bagian dari potensi biogas ya sebenarnya, tapi ini adalah sebuah karakteristik yang kebetulan dilakukan dalam pekerjaan ini ya. Ini karena contoh real pekerjaan yang memang benar-benar dilakukan di lapangan. Sehingga didapatkanlah profil untuk masing-masing lokasi, TPA Kabupaten X, sampah masuknya sekian, komposisi sampahnya apa saja, berapa persentasenya, karakteristik sampahnya seperti apa, pemanfaatan yang sudah dilakukan, dan potensi EBT, energi baru terbarukan, dan analisis ekonomi yang memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Ya, baik. Yang berikutnya adalah kita akan sedikit membahas bagaimana pekerjaan ini selesai ya. Jadi ini adalah memang pekerjaan real di lapangan, tapi saya mencoba mensamarkan lokasinya. Misalnya Kabupaten X dengan 18 kecamatan dengan jumlah penduduknya adalah mohon maaf terpotong ya. 1 juta, ini maksudnya 1.027.000 jiwa pada tahun 2017 dan ini dengan potensi jumlah penduduk sekian dapat menghasilkan potensi sampah yang dapat dihitung ya. Mirip seperti tugas sampah, perencanaan sampah yang sudah dikerjakan pada semester sebelumnya. Dengan menggunakan faktor pengalinya adalah di sini digunakan ada 0,625 kg sampah per orang per hari atau setara dengan 2,5 liter per orang per hari. Nah, Kabupaten X tersebut memiliki data jumlah sampah yang terangkut ke TPA pada tahun 2016. Ini data sekunder. Tapi balik lagi, data sekunder itu perlu dilengkapi dengan data primer jika pekerjaannya memungkinkan, teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan metode, yang perlu dilakukan adalah survei yang dilakukan selama 8 hari berturut-turut terkait dengan jumlah kendaraan yang masuk, jumlah kendaraan yang masuk ke TPA, jumlah volume sampah yang dihasilkan dari ukuran ya, dan dari tonase sampah. Jadi boleh ada dua, ada jembatan timbang maupun tidak ada jembatan timbang ya. Nah, potensi sampahnya yang terus naik, ini bisa kita proyeksi ya, kita hitung. Kemudian juga harus tersedia baiknya ya, karena sampling tadi, atau TPA-nya sudah memiliki data terkait dengan jumlah sampah yang masuk setiap saat ke TPA tersebut. Yang masuknya sudah diketahui, nah tinggal menyesuaikan. Ada tidak ya sektor-sektor informal yang bekerja di TPA tersebut? Misalnya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pemulung yang di sana. Berapanya nanti sampah-sampah ada loh yang tidak hanya berakhir dengan cara ditumpuk saja, tapi ternyata juga ada yang bernilai jual. Kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah hasil samplingnya terkait dengan komposisi sampah. Di sana ada 11 jenis. 11 jenis ini karena memang saya menggunakan standarnya adalah standar IPCC ya. Standarnya adalah IPCC. Ada sampah makanan, ada kertas, karton, popok, kayu. Karena kita menggunakan Excel yang sudah ada tadi ya ceritanya. Excel-nya sudah kita download. Berarti Excel-nya tidak bisa kita rubah-rubah sembarangan, karena nanti ada rumus-rumus yang akan berubah. Sehingga perlu kita ikuti saja, karena IPCC ini adalah standarnya sudah internasional. Tinggal kita ikuti saja 1 sampai 11. Hanya berbedanya adalah faktor default-nya. Nah, setiap negara ada. Jadi mohon bisa dipelajari kembali. Nah, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada yang tidak ditemukan, ada yang ditemukan. Namanya juga sampling ya. Tidak semua barang itu ditemukan dengan baik. Misalnya kaca, gelas, ternyata hari keempat, 5, 6, 7, 8, dalam sampel yang kita punya, tidak ditemukan sampah jenis tersebut. Jadi, dari sampah-sampah ini kemudian digabung, didapatlah persentase jenis sampahnya. Yang paling mendominasi tetap sama adalah sampah jenis sisa makanan, sampah kebun, tanaman. Jadi kurang lebih
lebih dari 50% sampah yang masuk ke TPA tersebut adalah sampah yang berkategori sampah yang mudah membusuk. Sampah yang mempunyai tingkat degradable-nya yang tinggi karena sifatnya adalah sampah-sampah organik, ya. Nah, dengan data tersebut kemudian diproyeksilah, ya, diproyeksi karena harapannya pekerjaan ini dapat menjawab sekian tahun. Nah, misal nih, karena pekerjaannya dimulai tadi tahun 2018 ya, 2018, bisa 5 tahun ke depan, sampai 2023, potensi sampahnya berapa, beratnya berapa, dihubungkan dengan jumlah penduduk, dan seterusnya. Dan saya yakin Excel ini sudah sangat mudah dibuat oleh teman-teman, karena teman-teman semua sudah mengalami tugas besar, tugas perencanaan pengelolaan sampah. Nah, dari potensi-potensi sampah tadi, potensi sampah dihubungkan dengan target pelayanan yang kita rencanakan, kan? Jadi kondisi existing misalnya 14,65% dan 20,34%. Dengan tren ini kita bisa lihat, oh bolehlah kita rencanakan 2019 25%, 30%, dan seterusnya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA dapat terhitung dengan baik, ya. Nah, kemudian kita lanjut di IPCC-nya. Di software IPCC dengan Excel tadi, kita bisa pilih di situ ada Indonesia. Karena default lokasi itu berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh suhu, kemudian dipengaruhi oleh kesiapan operator, pemerintah daerah yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Excel ini. Ring-ringnya kita tinggal isi, ya. Food waste-nya sesuai dengan tadi, sampling, garden-nya sesuai dengan sampling, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis sampah, kemudian dan seterusnya, ya. Oke, baik. Dari angka tersebut tinggal enter saja, kemudian ketemu, oh ternyata sampah tersebut dapat aktivitas sampah yang masuk ke TPA tersebut dengan jumlah sekian itu, totalnya adalah 100%, terdiri dari food, garden waste, paper, wood, tekstil, nepis, dan seterusnya, sehingga bisalah dihitung potensi energi listriknya. Tapi yang perlu diingat, software ini menghasilkan satuannya adalah gigagram, ya, gigagram per tahun. Kita harus merubahnya dalam satuan kilogram, joule, kWh, kW, ya, kilowatt, dan kemudian menghasilkan megawatt. Ya, satuan-satuan ini tentunya sudah sangat mudah ya sekarang. Konversi di Google sudah dapat tuh ya. Nah, tapi menjadi PR kita bersama untuk bisa membuat yang lebih baik lagi. Sehingga potensi biogas yang dihasilkan di lokasi TPA tersebut, oh ini mohon maaf, ini terselip, tapi nggak apa-apa, kita jelaskan saja, karena ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya tentang biomasa ya. Ini hari ini biogas, nanti akan ada biomasa, sebelum kita membahas yang thermal ya, menggunakan energi panas. Nah, Kabupaten X, karena memang tadi ada sampling untuk melihat karakteristik dari sampah, terkait dengan kadar air, kadar volatil, kadar abu, kadar karbon, nilai kalor, dan seterusnya, sehingga didapatlah rata-rata nilai kalornya sekian. Ya. Nah, dengan harapan, dengan timbulan sampah yang ada, persentase layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan sampah masuk ke TPA, dan rencana pemanfaatan sampahnya, sehingga bisa diketahuilah jumlah sampah yang dimanfaatkan untuk bisa menjadi energi. Energinya kebetulan di slide ini dibagilah menjadi dua. Ada potensi biogas dan ada potensi biomasa. Nah, biomasa nanti kita akan bahas. Biogas didapatkan dari Excel IPCC tadi. Ya, mudah-mudahan nanti dalam classroom saya bisa tampilkan, bisa kirimkan tadi berbagai macam standar yang digunakan tersebut. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami dengan baik, dan saya menunggu komentar dan pertanyaan yang terbaik di kolom komentar. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.